Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Mari kita mulai renungan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati alam ciptaan-Mu satu hari lagi. Tuhan, sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu, kiranya Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu, dan tolong kami untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, nats untuk renungan hari ini diambil dari Ulangan pasal 2 ayat 1-25. Satu perikop yang diberi judul Riwayat Perjalanan di Padang Gurun ini cukup panjang, jadi kita akan menyoroti beberapa bagian saja untuk kita pelajari, yaitu ayat ke-7, 19, dan 24. Saya akan bacakan ayat ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Ayat 19, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ayat 24, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari beberapa ayat yang kita baca tadi dapat kita pelajari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dari ayat 7 kita dapat belajar bahwa Tuhan memberkati umat pilihannya, dan Ia juga menyertai mereka. 40 tahun Allah memimpin perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun dengan tiang awan dan tiang api sebagai sarana untuk memandu mereka. Jika tiang tersebut berhenti, maka mereka harus berhenti dan mendirikan kemah. Dan ketika tiang api atau tiang awan itu mulai bergerak lagi, itu tandanya mereka harus segera kemas-kemas dan berangkat mengikuti tiang api atau tiang awan tersebut. Selain itu, Tuhan menyediakan mana sebagai makanan mereka di tengah gurun yang tandus, sehingga kebutuhan jasmani mereka tercukupi. Tiap pagi mereka memungut makanan mereka itu untuk kebutuhan satu hari. Selain itu, sebelum hari Sabat mereka mengambil untuk kebutuhan 2 hari, sehingga cukup juga untuk hari Sabat di mana mereka tidak perlu keluar mengambil mana. Disimpan untuk 2 hari sampai hari Sabat, mana tersebut tidak rusak. Tapi jika bukan menjelang hari Sabat, mereka menyimpan lewat 1 hari, maka mana tersebut menjadi rusak. Berikutnya, dari ayat 19 yang berisi suatu larangan, kita dapat belajar bahwa ada kalanya kita perlu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, bangsa Israel dilarang melawan Bani Amon, karena Tuhan sudah memberikan tanah negeri tersebut kepada Bani Lot untuk menjadi miliknya. Terakhir dari ayat 24 berisi perintah. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa kalau tadi bangsa Israel disuruh menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, kini mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yaitu menyerang Sihon, Raja Hesbon orang Amori, serta menduduki negerinya. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita perlu untuk taat kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan
Dalam hal mana misalnya, kalau mereka mengambil berlebih, maka di hari kedua mana tersebut akan menjadi rusak. Atau kalau menjelang hari Sabat mereka tidak mengambil untuk kebutuhan 2 hari, maka pada hari Sabatnya mereka akan kelaparan. Jadi mereka perlu untuk taat supaya baik keadaan mereka. Kita juga bisa bayangkan bagaimana jika bangsa Israel yang sudah dilarang untuk menyerang Bani Amon itu tetap menyerangnya. Maka bisa dipastikan bahwa mereka akan kalah, karena Tuhan sudah bilang kalau Dia sudah memberikan tanah negeri tersebut kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dan selain itu kita juga bisa bayangkan bagaimana pula jika bangsa Israel tidak menyerang Sihon dan menduduki negerinya. Akan sangat disayangkan karena mereka akan kehilangan milik yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita ini taat kepada Tuhan senantiasa, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan dan masa depan yang sudah Dia siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Roh Kudus, terangi hati kami agar firman Tuhan boleh menjadi seperti cermin bagi diri kami untuk dapat berintrospeksi. Jika selama ini kami tidak taat, ampunilah ya Tuhan, dan pulihkanlah hidup kami. Tuhan tolong kami untuk senantiasa taat kepadamu, berikanlah kami hati yang dari daging, buanglah dari kami hati yang dari batu. Sekali lagi kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.